Organisasi layanan. Sebagian besar pembahasan di bab sebelumnya merujuk setidaknya secara implisit ke organisasi manufaktur, yaitu organisasi yang memproduksi dan memasarkan barang berwujud. Dalam bab ini, kami menjelaskan proses pengendalian manajemen dalam organisasi-organisasi jasa yang memproduksi dan memasarkan jasa tidak berwujud. Kami pertama kali membahas karakteristik yang membedakan organisasi jasa secara umum dari organisasi manufaktur. Kami kemudian membahas masalah khusus yang muncul dalam organisasi profesional, layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan nirlaba. Saya Malik Fajar Al-Farisi. Saya akan menjelaskan tentang organisasi layanan profesional. Organisasi layanan profesional adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang nirlaba, yang ditujukan untuk profesi tertentu dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan kepentingan profesional di bidang tersebut. Ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh organisasi layanan profesional. Yang pertama adalah goals profesional, lalu yang selanjutnya adalah menghitungkan output dan input, dan yang keempat adalah lingkup yang kecil, dan yang terakhir adalah pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi jasa keuangan. Nah, organisasi ini termasuk ke dalam bank komersial dan lembaga penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Organisasi jasa keuangan ini unik dalam menjalankan bisnis utamanya. Mereka adalah bertindak sebagai pengelola keuangan. Nah, seperti contohnya yang pertama adalah mereka sebagai perantara dan mereka lalu meminjamkannya. Yang kedua adalah mereka sebagai pemudah resiko, jadi mereka mendapatkan uang dalam bentuk premi. Yang ketiga adalah mereka sebagai pedagang, yaitu memperjual dan memperbelikan sekuritas. Nah, dalam organisasi jasa keuangan ini terdapat karakteristik spesial yang mungkin nantinya sebagai penyesuaian kita dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada aset moneter, yang kedua jangka waktu transaksi, yang ketiga resiko dan imbalan, dan yang terakhir ada teknologi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Qadri Hafiz dari Prodi Akuntansi semester 7. Ingin mempresentasikan tentang organisasi perawatan kesehatan. Ada banyak sekali klasifikasi tentang organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik, dan organisasi dokter serupa. Ada juga organisasi pemeliharaan kesehatan yang terdiri dari pasien dan panti jompo. Yang terakhir yaitu organisasi perawatan rumah dan laboratorium medis. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan memiliki sebagian besar karakteristik organisasi nirlaba, akan tetapi tidak banyak pula dari mereka yang menggunakan atau berorientasi pada laba. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai karakteristik spesial. Ada beberapa hal mengenai karakteristik spesial. Yang pertama yaitu masalah sosial yang sulit, yang kedua yaitu perubahan dalam campuran penyediaan, yang ketiga yaitu pembayaran pihak ketiga, yang keempat yaitu profesional, yang kelima yaitu pentingnya kontrol kualitas. Nama saya Aulian Nursa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang organisasi non-profit. Organisasi non-profit adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan asetnya atau pendapatannya untuk kepentingan dan kesejahteraan para pemimpin atau para pekerja. Namun organisasi non-profit tetap dapat membagikan kompensasi untuk karyawannya yang termasuk petugas dan anggota atas layanan yang telah diberikan dan barang yang sudah dipasok. Non-profit di sini bukan dilarang untuk mendapatkan keuntungan, namun yang dilarang oleh organisasi non-profit adalah mendistribusikan keuntungan tersebut. Nah, ada 4 karakteristik dari organisasi non-profit. Yang pertama adalah tidak adanya ukuran keuntungan. Yang kedua adalah akuntansi dana. Yang ketiga adalah modal kontribusi, dan yang keempat adalah tata kelolanya.